Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfani Rahmalina, NIM 2114010008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang Rasmul Quran. Yang pertama, pengertian Rasmul Quran. Secara bahasa, rams itu berasal dari kata rasama yarsumu rasman, yang berarti menggambar atau melukis. Rams itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rams itu berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Sedangkan rams itu sendiri berarti pola penulisan yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya dalam menulis dan membukukan Al-Quran. Rams Al-Quran ini mempunyai berasal dari banyak kata. Misalnya rams itu berasal dari kata rasama, yarsumu rasman, yang berarti menggambar, melukis, atau meninggalkan. Ada juga berasal dari kata rams itu berasal dari kata rasama yarsumu, yang berarti gambar atau lukisan. Ada juga berasal dari kata rasama, yang berarti bekas-bekas gambar atau lukisan. Dan ada juga berasal dari rasmi, yang berarti yang resmi. Jadi secara istilah, Rasmul Quran itu berarti apa yang ditulis oleh para sahabat dan menyangkut lafaz-lafaz Al-Quran dalam Utsmani dengan pola tersendiri yang menyalahi kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab. Adapun pengertian yang dimaksud dengan ilmu rams Al-Quran itu ialah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafaz-lafaz maupun dalam bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang penulisan Al-Quran dengan rams Utsmani. Yang pertama, menurut Imam Malik, ia berpendapat tidak membolehkan menulis rams Utsmani dengan tidak membolehkan menulis Al-Quran dengan selain rams Utsmani, kecuali menyetujuinya untuk anak sekolah saja. Yang kedua, Ad-Du'ali Ad-Dani itu yang mengatakan bahwa seluruh atau semua ilmuwan sejak dari zaman Malik sampai zamannya yaitu sepakat dengan keyakinan yang sama. Yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu tentang karakteristik Rasmul Quran. Yang pertama, pengurangan huruf, misalnya pengurangan waw. Yang kedua, pengurangan alif. Yang ketiga, penambahan huruf, misalnya penambahan alif dengan penambahan ya. Yang keempat, penggantian huruf, misalnya mengganti alif dengan ya, dan menggabungkan dua lafaz yang lazim, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, pembahasan keempat yaitu tentang penyempurnaan Rasmul Quran. Yang pertama, syakal, itu baris itu dibuat oleh Abu al-Aswad Ad-Du'ali. Yang kedua, syakal Ad-Du'ali, terciptanya tanda. Jadi Ad-Du'ali ini menciptakan tanda titik merah yang digunakan untuk membedakan kerangka warna. Misalnya damah itu ditulis dengan satu titik sesudah. Yang kedua, kasrah itu satu titik di bawah, fathah itu dengan satu titik di atas, dan tanwin yaitu dengan dua titik. Dan yang pembahasan yang kelima yaitu tentang faedah penulisan Rasmul Quran. Yang pertama, faedah penulisan Al-Quran dengan pembahasan yang kelima yaitu tentang faedah penulisan Al-Quran dengan rams Utsmani. Yang pertama, memelihara dan melestarikan
memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, memberikan kemungkinan pada satu lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat. Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud tertentu atau maksud tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi imla'i. Yang keempat, kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harakat atau syakal suatu lafaz. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.